Jadi di salah satu bola dengan diameter 150 mm ini, bolanya baja, jadi E dan Nu-nya diketahui. 200 gigapascal, Nu-nya 0,29. Artinya hukum Hooke-nya kita bisa gunakan yang generalize ya, sudah ada rasio Poissonnya. Kemudian dijatuhkan ke dasar laut yang bertekanan 50 megapascal, artinya tekanannya hidrostatik ke segala arah. P-nya 50 megapascal. Anda diminta mencari perubahannya ya, perubahan diameter, perubahan volume, dan perubahan density atau rapat massa dari bola ini ya. Jadi kalau ditekan dari segala arah sebesar ini, mestinya bolanya akan mengecil ya, diameternya akan berkurang ketiga arah X, Y, dan Z. Jadi bolanya aja yang mengecil, jelas itu. Kemudian artinya diameternya berkurang, volumenya berkurang, tapi massanya harusnya tidak berubah kan ya. Jadi dengan demikian rapat massanya jadi meningkat begitu ya. Kan densitas itu adalah massa yang tidak berubah itu dibagi dengan volumenya ya. Jadi ini mestinya cukup sederhana ya. Karena tekanannya ada di segala arah dan sebesar P, maka regangannya mestinya sama untuk segala arah ya. Epsilon dalam arah X, Y, dan Z-nya itu sama. Minggu lalu kalau tekanannya hidrostatik sudah kita gabungkan, itu mestinya minus P 1 dikurangi 2 Nu dibagi dengan E gitu ya. Jadi tekanannya sebesar P, negatif karena tekan. Ada satu yang tidak pakai rasio Poisson yang arahnya sama dengan regangannya, kemudian ada dua yang menggunakan rasio Poisson untuk dua arah lateral. Jadi dari sini kita dapatkan regangan, dan regangan itu sendiri karena diameternya sama ke segala arah, ini pasti delta D dibagi diameter ya. Jadi delta D bisa kita hitung dari sini gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kalau perubahan diameternya diperoleh, perubahan volume bisa langsung dihitung dari diameter yang baru, bisa ya. Anda kalau masih ingat volume bola berapa ya, 4/3 pi R pangkat 3 kalau nggak salah ya. Jadi bisa langsung dihitung dari diameter yang baru, atau bisa juga dihitung dari pengurangan volume dulu ya. Delta V itu kan dibagi dengan V itu adalah dilatasi ya. Gitu, volume awal bisa dihitung dari diameter yang awal. Kemudian perubahannya ini dilatasi itu definisi bukan definisinya. Sudah diturunkan di minggu yang lalu, itu nilainya sama dengan penjumlahan regangan dalam ketiga arah ya. Jadi karena ini sama semua ya, 3 kali regangan ini itu adalah dilatasinya, dikalikan dengan V volume awal, kita dapatkan perubahan volume langsung ya. Jadi bisa 2 jalur mendapatkan perubahan volumenya, dari memang perubahan volume beneran karena kita sudah dapatkan perubahan diameter, atau lewat dilatasi. Nah, kalau perubahan volume sudah diperoleh, perubahan densitas ya tinggal dihitung aja ya. Densitas rho itu kan massa dibagi volume ya. Jadi ini kalau ini awal ya, kalau akhir ya pembaginya akhir gitu ya. M-nya tetap ya. Jadi perubahannya bisa dihitung ya. Gitu ya. Mestinya cukup sederhana. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 problem lainnya, itu tentang statis tak tentu aksial. Jadi berbagai macam variasi problemnya ya. Ada yang memang struktur yang kelebihan reaksi. Jadi reaksinya ada di kiri dan kanan atau di atas dan bawah. Kemudian ada penampang komposit, lalu ada balok kaku dengan penggantung yang penggantungnya banyak gitu ya, berlebih dari apa yang diperlukan kalau menggunakan keseimbangan saja ya. Kita lihat satu persatu, mungkin tidak detail ya, jadi secara umum saja. Soal 2 itu ini mirip dengan apa yang sudah kita kerjakan di contoh, hanya yang diminta sekarang adalah nilai gaya yang diizinkan bekerja. Jadi ini ada
struktur ABC, balok ABC begini, dikenai gaya P di B seperti ini, dan mestinya akan ada RA dan RC, tapi kita nggak tahu, belum tahu berapa RA dan berapa RC. Nah, yang ditanya juga bukan RA dan RC, ya. Yang ditanya adalah gaya maksimum P yang diizinkan bekerja, artinya masing-masing material ini AB dan BC punya izin sendiri-sendiri, ya. Jadi kita harus periksa begitu ya. Masing-masing ada panjangnya 180, oh ini gambarnya nggak skala ya. Yang ini 180 mm, ini 300 mm. Lalu luas masing-masing bisa dihitung dari diameter dan tebalnya ya. Jadi ini dua-duanya berbentuk pipa ya. Ya. Jadi luasnya Anda bisa hitung sendiri. Maka tegangan di bagian AB itu adalah NAB. Kok NAB-nya di sini. NAB dibagi dengan luas penampang AB. Dan ini harus lebih kecil atau sama dengan tegangan izin yang diberikan. Izinnya pun beda-beda ya. Jadi ini izin AB kalau gitu ya. Gitu. Untuk bagian BC juga demikian. Gaya batang BC itu adalah normalnya, tegangan pada batang BC adalah normalnya dibagi dengan luasnya, dan ini juga harus lebih kecil daripada tegangan izin untuk bagian BC yang diberikan. Begitu. Jadi ini ketentuannya. Dan kalau Anda lihat, kalau potong bagian sini lihat kiri, gaya batang AB itu sama dengan reaksi di A. Gaya batang BC kalau ini lihat ke kanan itu sama dengan reaksi di C, begitu ya. Jadi NAB itu sama dengan RA minus RA sebenarnya. Kalau kita potong di sini normalnya sebelah sana. Kalau ini kan asumsi kita RA dan RC ke kanan, ya mestinya kalau P-nya kiri ya RA dan RC-nya ke kanan. Jadi NAB-nya akan tekan ya. Nggak ada masalah sebenarnya karena izinnya sama aja, tarik dan tekan. Jadi bagian AB akan tertekan dan besarnya sama dengan minus RA. Bagian BC akan mengalami tarik dan nilainya sama dengan RC. Ya. Nah, sampai di situ keseimbangan selesai ya, nggak ada yang bisa. Ini keseimbangannya ini ya, nggak bisa diteruskan. Jadi kita perlu mencari persamaan tambahan dari kompatibilitas. Ya. Nah, untuk struktur seperti ini yang reaksinya berlebih, kompatibilitas kita peroleh dengan lepaskan dulu salah satu, misalnya dilepas C-nya, atau A-nya juga boleh ya. Misalnya kalau C-nya dilepas dan gaya P-nya dipasang di situ, maka ini akan bergeser ke sana ya. Yang bergesernya sebenarnya AB ya. AB-nya memendek, nanti BC-nya ikut begitu ya. Karena kalau kita potong sini lihat ke kanan, BC-nya tidak ada gayanya ya. Jadi delta 0 ini hanya fungsi AB nih. Delta 0 sama dengan gayanya P di sini ya. Minus P karena tekan. LAB karena gaya normalnya P, panjangnya AB, AAB, EAB. Ini semua kita bisa hitung karena nilainya ada semua. Ya. Ini bukan dalam P, maaf, karena P-nya masih belum ditentukan ya. Sama dengan minus sekian P, gitu ya. Kemudian kita pasang kembali RC-nya. RC. Begitu. Nah, kalau begini, ini akan mengalami perpanjangan. Delta 1, ya. Dan delta 1-nya, untuk bagian AC, gaya normalnya RC, bagian BC, bagian AB, gaya normalnya sebesar RC. Kalau kita potong di sini juga RC, jadi semua RC. RC dan semua tarik. LAB, AAB, EAB, ditambah dengan RC, LBC, ABC, dan LBC. Semua ada nilainya kecuali RC ya. Jadi ini sama dengan sekian RC mestinya. Oke. Nah, kompatibilitas bilang
Ini titik C tadinya tumpuan jepit, artinya tidak boleh bergerak kemana-mana. Tidak ada perpindahan di sini harusnya. Jadi delta 0 ini kalau dijumlahkan dengan delta 1 ini hasilnya harus 0 agar kompatibel. Jadi persamaan kompatibilitasnya kita akan dapatkan R delta. Delta 0 tambah delta 1 sama dengan 0. Delta 0-nya sendiri fungsi dari P, delta 1 fungsi dari RC, sehingga kita dapatkan RC sama dengan sekian P mestinya ya. Ada faktornya. Oh, ada satu keseimbangan lagi yang belum kepakai tadi. Bahwa RA tambah RC sama dengan P. Ya. Sigma Fx sama dengan 0 di sini. Ya. Sigma Fx sama dengan 0, kita dapatkan RA tambah RC mestinya sama dengan P. Jadi kalau RC-nya sudah diperoleh sebagai fungsi dari P, RA-nya juga bisa diperoleh sebagai fungsi dari P. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja karena gaya normal di masing-masing bagian itu sama dengan RA untuk AB sama dengan RC untuk BC. Masukkan ke sini, dari sini kita akan dapatkan mestinya P lebih kecil dari suatu nilai. Yang ini juga P lebih kecil atau sama dengan suatu nilai. Yang mana yang diambil? P maksimumnya? Mestinya yang lebih kecil di antara keduanya. Ya. Jadi P maksimumnya yang kecil di antara kedua ini. Kemudian di bagian B ditanyakan, kalau gitu titik B-nya berpindah seberapa jauh. Gitu ya. Nah, perpindahan titik B ini, kalau gayanya ke sini mestinya ke kiri ya, bisa Anda hitung dari perpindahan batang AB atau perpindahan batang BC. Ya. Salah satu, tidak dijumlahkan. Ya. Jadi karena semua sudah dihitung, gaya P-nya sudah diperoleh tadi, Anda bisa pakai delta B itu mestinya sama dengan delta AB, sama juga dengan delta BC. Ya. Bedanya AB itu memendek, AC itu akan memanjang, tapi titik B-nya yang jelas pindah ke kiri, gitu ya. Perpindahannya ya. Jadi kalau pakai memendek itu pakai negatif, yang mana yang negatif? Delta AB ini akan dapat negatif, delta BC ini dapat positif, nilainya mestinya sama. Gitu. Jadi B-nya bergerak ke kiri, ya. Karena kedua batang pasti tetap nyambung, ya. Tidak mungkin berpisah. Itu yang pertama ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan saja ya. Saya terus saja karena ada beberapa tipe problem ini ya. Yang kedua ini komposit ya, beton bertulang. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan bentuk persamaan kompatibilitas untuk penampang komposit adalah bahwa semua bagian dari penampang komposit itu harus mengalami perpindahan yang sama. Jadi deltanya sama untuk semua. Ini penampangnya begitu, segi 4 beton, terus ada bajanya 6 buah gitu ya. Ya, dengan diameter yang diketahui. Jadi Anda akan punya A konkret. Kalau ukurannya 250 kali 250 ya ini 250 kali 250. Kalau Anda mau berhenti di sini saja, oke, boleh. Tapi kalau mau sangat eksak, boleh saja dikurangi dengan jumlah tulangan yang 6 buah ini. Ini sebenarnya relatif kecil dibanding keseluruhan. Jadi kalau dianggap luas betonnya dianggap semua saja, mestinya nggak terlalu banyak bedanya ya. Jadi tapi kalau mau lebih detail ini mestinya dikurangi 6 kali. Ini diameternya berapa ini? 22, jadi ini pi per 4 kali 22 kuadrat begitu ya. Sedangkan A bajanya steel ya yang ini ya, 6 kali pi per 4 22 kuadrat gitu ya. Nah, semua harus disusun seperti ini agar gayanya tuh di tengah-tengah ya. Pusat penampangnya sama ini, beton dengan bajanya ya. Jadi kita saat ini belum bisa ngitung kalau misalnya besinya itu ditaruhnya begini.
Gitu aja gitu misalnya. Karena kalau kayak begini gaya normalnya itu bekerja di tempat yang berbeda ya. Betonnya bekerjanya di sini, sementara gaya normal untuk 3 baja ini jadi di sebelah situ ada eksentrisitas ya. Dan itu belum bagian dari ini kita ya, karena kita baru mempelajari gaya aksial. Jadi ini sengaja disusun begini agar gaya aksial yang ada di 6 tulangan baja ini kalau digabung pusatnya pasti di tengah-tengah lagi ya. Sehingga luasnya jadi demikian ya. Sisanya udah selesai di situ. Yang lainnya diberitahukan ES dan EC-nya. Jadi Anda tinggal gunakan saja. Nah, persamaan kompatibilitasnya itu adalah bahwa delta beton harus sama dengan delta yang dialami oleh baja ya. Karena komposit ya. Jadi kalau ditekan turun dua-duanya, turun semua, penampang ini tetap rata ya. Tidak terus bajanya jadi nongol gitu keluar karena betonnya tertekan ke dalam gitu. Nah, perpindahan kita sudah tahu formulanya. Ini mestinya gaya normal yang masuk ke beton dikalikan dengan panjang beton dibagi dengan menurut elastisitas beton kalikan luas penampang beton. Ini yang bajanya. Begitu juga karena tingginya sama-sama 3 meter, ya ini bisa dihilangkan. Dari sini kita dapatkan hubungan antara berapa gaya normal yang masuk ke beton dan berapa gaya normal yang masuk ke baja. Kalau dijumlah harusnya sama dengan gaya P yang diberikan. Di sini sebutnya P ya. Tekannya P. Jadi keseimbangan bilang gaya yang masuk ke baja dan yang ke beton itu harus sama dengan P. Dari sini kita dapatkan hubungan NC dan NS. Lalu kalau ini digabung dengan itu kita akan dapatkan masing-masing ya. Jadi NC-nya sebagian, NS-nya juga sebagian yang sisanya. Ini kalau dijumlah 1 gitu ya. Nah, selanjutnya karena sama seperti soal 2 sebelumnya yang ditanyakan adalah gaya P maksimum karena ada izin masing-masing ya. Ya, tinggal dicek aja. Sigma C, sigma pada beton itu adalah NC dibagi AC. Ini harus lebih kecil dari sigma izin beton. Izin. Dan untuk baja juga begitu. Yang masuk ke baja dikalikan luas penampang dibagi luas penampangnya harus tidak boleh melebihi izin untuk baja ya. Ini fungsi dari P, ini juga fungsi dari P sama seperti yang kedua tadi. Kita dapatkan nanti P lebih kecil dari 1 nilai, untuk yang ini P lebih kecil dari 1 nilai yang lain di sini. Yang menentukan adalah yang terkecil di antara keduanya, itu akan yang akan menjadi gaya P maksimum yang boleh bekerja di kolom ini. Oke, yang keempat. Ini 4 itu mirip dengan 1 ya. 2 tumpuan yang berlebih begitu ya. Nanti nomor 5 mirip dengan yang ini lagi, nomor 6 sendiri. Di yang keempat ini ada 1 batang, terus ada ujungnya yang kaku begini, penyambungnya. Dia disebutnya apa di sini? Oh, enggak disebutnya namanya. Yang jelas ini pelat kaku yang digunakan nanti untuk menyambungkan, memasang bautnya. Kemudian ada bagian yang bawah, begitu ya. Di antara keduanya ada jarak, ada gap sebesar 8 mm ya. Begitu. Masing-masing ini ada propertinya sendiri-sendiri. Nah, ini kalau ini cuma analisis ya, jadi Anda tinggal ngecek tegangan. Ini namanya AB yang bawah, BC yang atas, begitu ya. Nah, plat kaku ini kemudian dibaut begitu dan dikencangkan, gitu ya.
dikencangkan sehingga ketemu ya. Yang gap 8 mm ini ketutup ya. Nah, artinya kita memberikan gaya tarik untuk BC dan AB masing-masing ditarik dengan gaya yang sama mestinya, karena keseimbangan kan harus terpenuhi ya. Jadi kalau ini dikencangkan saja, kita potong di sini, dengan potong di sini, kalau lihat ke bawah nggak, reaksinya belum tahu kita, tapi kalau lihat ke sana ada gaya tarik dari ini nih ya, begitu. Jadi ini seperti ditarik ke atas AB-nya, kemudian BC-nya ditarik ke bawah begitu ya. Nah, ya yang 8 mili ini harusnya dibagi oleh mereka berdua ya. Karena kalau akhirnya ketemu 8 mili ini tutup, sebagian menjadi perpindahan batang AB, sebagian menjadi perpindahan batang BC. Yang belum kita ketahui sebagian berapa saja yang pergi ke masing-masing ya. Jadi kompatibilitasnya adalah bahwa perpanjangan batang AB dan perpanjangan batang BC kalau dijumlahkan harus sama dengan 8 mm. Karena nggak bisa lebih lagi ya. Kalau kurang dari 8 mm belum ketemu. Kalau pas 8 meter pas ketemu. Kalau lebih dari 8 mm artinya tabrakan, saling overlap, dan itu nggak mungkin ya. Jadi kompatibilitasnya ini ya. Oke. Nah, di sini tidak disebutkan eksplisit berapa gayanya, yang ditanya tegangan. Ya, tapi sama aja lah, kan tetap aja Anda harus cari dulu berapa gayanya dari sini. Karena NAB dengan NBC itu sama, karena oleh gaya yang sama ditariknya. Maka kita bisa masukkan ini ke dalam sini ya. Ya, yang belum diketahui apa? Yang diketahui NAB dan NBC-nya ya. Jadi kalau ini Anda ambil sebagai nilai yang sama, taruh di sini. Nah, saya tuliskan aja. Sama dengan P gitulah misalnya ya, gaya P-nya. Maka dari persamaan kompatibilitas ini NAB, LAB, AAB, EAB ditambah dengan NBC, LBC, ABC, EBC itu sama dengan 8 kalau satuannya cocok ya. Pakai milimeter dan kilonewton dan gigapascal misalnya semua. Nah, karena NBC sama dengan NAB, Anda bisa ganti aja, ini ganti jadi NAB. Anda dapatkan tuh ya, NAB-nya sama dengan berapa? Begitu. Lalu ditanya tegangannya ya, sigma AB itu adalah NAB dibagi AB. Begitu juga dengan BC, karena NAB-nya sama, ya NBC-nya juga segini, tapi luas penampangnya beda. Ya, tegangan di bagian BC Anda tinggal hitung lagi aja. Akibat gaya normal yang sama, tapi di BC dibagi dengan luas penampang BC. Gitu. Yang kelima, ini sudah saya ilustrasikan di kelas yang lalu ya. Ini seperti penampang komposit, tapi masih atau di awal itu ada gap. Ya. Jadi gayanya begini, bekerja di bagian yang dalam ini, di sini sebutnya bagian 2. Lalu silinder yang di luar ini, yang sebelah luar ini, itu ada jarak berapa nih? 2 mili jaraknya. Lalu silindernya sendiri 600 ya. Milimeter. Ini gaya P. Gitu. Jadi ada 2 material, yang dalam ini yang 2, yang ini yang 1 gitu ya. Ini bersama sebelahnya berupa silinder. Pertama, jika P 250 tentukan tegangan normal di masing-masing. Anda cek dulu ya. Ini yang A-nya ya. Kalau gayanya 250 kN, ini tutup nggak gitu ya. Ya ceknya hanya dengan material 2 ya. Jadi dengan ini
delta 2 saja, kalau ini hanya apa nih, batang 2 gitu ya. Jika hanya batang 2, Anda harus cek dulu delta 2-nya berapa. Ya, gaya normalnya ya sebesar P mestinya ya, kalau begitu. Dikalikan dengan L-nya 602, dibagi dengan A-nya, A2E2. Ini apakah lebih besar dari 2 mm? 2 mm ya. Kalau lebih besar, artinya dia berperilaku seperti komposit dan berlaku kompatibilitas delta 1 sama dengan delta 2. Kalau nulisnya begini, delta 1 dengan delta 2, 2-nya lebih banyak ya, karena 2 mengalami perpindahan sebesar delta 1 tambah 2. Jadi kalau seperti ini bisa ditulis dikurangi 2 mm, atau ininya taruh di sana, delta 1 tambah 2 sama dengan delta 2. Kompatibilitasnya ini ya. Kalau ini sudah tertutup. Kalau belum, kalau ini lebih kecil, ya yang mengalami tegangan hanya material 2 saja. Material satunya enggak, belum terkena gaya begitu. Itu untuk bagian yang A. Nah, untuk yang bagian B ini P maksimum. Jadi kalau P-nya maksimum mestinya ya nutup ya. Kecuali kalau material 2 ini misalnya gagal dulu ya, terlewati izinnya sebelum ini 2 mm ya. Ya, Anda bisa cek juga kalau seperti itu, atau kalau Anda asumsikan langsung saja dari izinnya nanti juga akan kelihatan ya, apakah material 2 melewati ya. Jadi kita bisa gunakan kompatibilitas itu, kemudian cari gaya masing-masing dan cari tegangan seperti biasa ya. Untuk bagian B-nya ya. Untuk bagian B-nya langsung ke sini saja, tapi gunakan gaya normal masing-masing. Jadi dari sini kita akan dapatkan hubungan antara N1 dan N2 ini ya. Jadi dari kompatibilitas kita dapatkan N1 sama dengan sekian N2, dan dari keseimbangan N1 tambah N2 harus sama dengan P. Jadi kita dapatkan porsi masing-masing nih. Berapa bagian diambil N1, berapa bagian diambil N2, lalu dicek tegangan masing-masing. Dan karena ini maksimum lagi, ya bandingkan dengan tegangan izinnya. Terakhir, batang kaku berpenggantung. Ini ya modifikasi dari apa yang sudah kita bahas di kelas minggu lalu. Minggu lalu di kelas ada batang yang di ujung kanannya sendi, lalu penggantungnya 2 begitu ya. Nah, kalau yang ini batang kakunya tidak ada sendinya di ujungnya, tapi penggantungnya 3. Satu di sini, satu di situ. Ini gayanya di situ. Begini ya. Jadi ini ada A, B, C, D, E, F. Jaraknya diketahui. Semua 400 mm. P-nya 150. Diketahui, ditanya tegangan di masing-masing batang AD, BE, dan FC. Karena luasnya sudah diberikan, diameternya yang diberikan, yang Anda hitung luasnya masing-masing. Jadi diameternya sama semua, artinya semua luasnya sama. Nah, dari diameter 25 mm, panjangnya juga sama, jadi ukurannya sama semua, hanya bahannya yang berbeda ya. Ada yang aluminium, ada yang baja ya. Oke, nah kita kalau Anda gunakan keseimbangan saja, potong di sini. Potong horizontal begitu. Karena penggantungnya ada 3, maka kita punya N AD, N BE, dan N CF ya. Dengan gaya P yang bekerja begitu. Nah, ini keseimbangannya kita cuma punya 2 persamaan ya.
Horizontal nggak bisa karena tidak ada gaya horizontal, dapatnya 0 sama dengan 0 aja. Nah, dengan vertikal dan momen kita punya dua persamaan keseimbangan. Sigma FY sama dengan 0, dan sigma M kemana aja terserah sama dengan 0. Gitu ya. Tapi gaya dalamnya ada 3. Ya. NAD, NBE, dan NCF. Ya. Jadi keseimbangan nggak bisa menyelesaikan. Kalau cuma 2, bisa nih. Dengan keseimbangan dia selesai kalau penggantungnya 2. Karena ini penggantungnya 3, keseimbangan nggak cukup, kita perlu kompatibilitas. Nah, batang kakunya memainkan peran penting, seperti juga ilustrasi yang lalu waktu ada sendi di kanannya. Batang kaku ini harus berdeformasi ya lurus gitu ya, nggak boleh membengkok ya. Jadi kalau seperti ini misalnya yang sisi kanannya turun, mungkin saja deformasinya gini gitu ya. Gitu ya. Jadi A-nya deformasinya sekian. Ini delta AB. Ini delta BE. Ini bukan AB, AD maaf. Ini BE, ini delta CF begitu ya. Dan harus lurus begini sehingga perbandingan masing-masing bisa kita peroleh. Kalau seperti ini, nulis perbandingannya mungkin ada baiknya pakai yang ini aja ya. Gitu ya. Sehingga segitiganya lebih mudah. Kalau trapesium mungkin sulit membuat perbandingannya. Jadi misalnya ini dengan ini kita bandingkan. Delta BE dibanding ini bukan delta BE, ini delta BE kurang delta AD. Delta AD. Ini segitiga yang kecil ini dibagi dengan jaraknya ini 400, itu mestinya sama dengan segitiga yang ini sebangun ya, delta CF kurangi delta AD dibagi dengan jaraknya ini 1200 ya. Jadi ini persamaan kompatibilitasnya. Ya, Anda bisa tulis dalam bentuk lain sih ya, terserah. Tapi yang jelas hubungan antara ketiga deformasi ini begitu. Jadi kalau gini nulisnya bisa macam-macam ya. Ini kan tadi saya perbandingan tangan begitu ya. Ya. Bisa dalam bentuk lain, tapi yang jelas kurang lebih seperti ini. Nah, di dalam delta BE nanti ada gaya batang BE. Di dalam delta AD akan ada gaya batang AD. Di sini juga ada. Di sini juga ada, dan ketiga persamaan ini sekarang bisa kita selesaikan untuk mendapatkan ketiga gaya normal ini. Jadi 2 saja tadi belum cukup, ditambah dengan ini semua ada N-nya. Tinggal selesaikan, kita dapatkan gaya-gaya batang, lalu kalau ditanya tegangannya, tinggal dibagi dengan luas masing-masing. Kira-kira demikian ya, itu bab aksial kita sudah selesai di minggu yang lalu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan. Kalau enggak, permisi Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya di soal yang sebelah kanan Bapak. Yang Ini? Ya. Itu bagian B-nya kan yang ditanya P maksimumnya Pak. Ya, betul. P maksimumnya dilihat yang paling kecil apa dijumlahkan Pak, P1 sama P2? Oh, P maksimumnya yang paling kecil. Begini, ini kita teruskan ya, kalau begitu. Jadi kita kan sudah nulisnya dalam P ya. Ini saya hapus ya. Jadi keseimbangan bilang, saya nulis nggak di sini? Enggak ya. Bahwa N1 tambah N2 itu sama dengan P, gitu ya. Jadi artinya gaya P ini sebagian pergi ke yang 2, sebagian pergi ke yang 1 kalau ini nutup ya. Waktu P maksimum dugaan saya nutup gitu ya. Jadi langsung aja juga nggak apa-apa, nanti akan dapat ya. Nah, persamaan kompatibilitas kita kan yang ini. Delta 1 sama dengan delta 2 dikurangi 2 mm ya. Saya boleh pakai 2 aja dengan catatan semua satuan saya pakai milimeter dan kilonewton dan gigapascal ya. Delta 1 ini adalah N1. Apa lagi? L1 yang 602 ini ya. A1, E1. Ini N2, L2, A2, E2 gitu ya. L1 itu 602, ini 600 cuma ya.
dikurangi 2 ya, satuannya sudah pas. Jadi boleh langsung dikurangi 2 begitu. Nah, kalau yang persamaan kompatibilitas ini keseimbangan. Ini kompatibilitas ya. Nah, kalau kompatibilitas ini Anda selesaikan, kita dapatkan N1 sama dengan sekian N2 mestinya ya. Atau sebaliknya, N2 sama dengan sekian N1. Yang lain kan jadi angka aja begitu. Atau ada tambahnya lah gitu. Ada tambahnya enggak? Iya, ada tambahnya mestinya. Sekian N1, ya tambah sekian juga nggak apa-apa. Begitu ya. Kurang, kalau kayak gini kurang mungkin. Ini pindah sana, kalikan, ini juga kalikan. Ya, kurang sesuatu begitu ya. Ini adalah hubungan antara N1 dan N2. Kalau Anda gabungkan dengan ini bisa Anda tuliskan ya. Misalnya yang ini, N1 itu sama dengan P kurangi N2 gitu ya. Lalu Anda substitusi ke sini. Kalau substitusikan ke sini, Anda akan dapatkan tuh N2 sama dengan sekian. N2, angka, dan P begitu ya. Dapat sekian P begitu ya. Atau tambah sekian. Nggak tahu masih ada tambahnya apa enggak. Mestinya ya. Atau mau dihitung aja kalau Anda masih bingung ya. Kita hitung aja kalau gitu lah. Biar tidak, ini karena torsi juga sebentar ya, jadi nggak ada masalah, kita hitung aja. Saya khawatir Anda nggak dapat. Ini tadi panjangnya 602. A-nya langsung dihitung nggak? Atau dicari dulu sebentar. Oh, A-nya sudah ada. A1-nya 1200 ya. Terus I-nya yang mana ini? Kuningan yang luar ya. Kuningan itu 100 ya. Gitu. Sedangkan yang ini N2-nya panjangnya 600. Saya yang kebalik ini. Yang 602 yang 2 ya. 1 itu yang luar ya. Jadi ini 600. Ini yang 602. 602 begitu ya. Kemudian ini mudah-mudahan nggak kebolak-balik ya. Anda tolong ingatkan kalau ada yang salah ya. 2 itu yang dalam. Yang dalam itu adalah aluminium. Aluminium itu 70 dan luasnya 700. Berarti ini 700 dan 70. Itu ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, saya menulis seperti ini. Jadi yang perkalian ini saya pindah ke sana semua. Coba mana kalkulator saya. Saya tulis dulu lah, biar tidak. 600 bagi 1200 dibagi lagi 100. Ini 1/200 ya. N1 per 200 sama dengan N2 602 bagi 700 bagi 70. Ini di sini kebetulan ada pecahannya. 43 per 3.500 dikurangi 2 gitu ya. Jadi ini kalau kali sana semua N1 itu adalah kali 200. Angkanya aja 2,46 N2 dikurangi 400 gitu ya. Gitu ya. Jadi ini gaya N1-nya. Sedangkan N1 dari keseimbangan N1 tambah N2 itu sama dengan P. Jadi kita bisa masukkan aja. Misalnya N2-nya saya substitusi. N2-nya kan berarti P kurang N1 nih. Jadi kalau saya masukkan ke sini, N1 kurangi sama dengan 2,46 kalikan P
kurang N1, begitu, kurangi 400. Ya. Jadi ini N1-nya ini ke sini lagi atau ini ke sana, terserah Anda nulisnya gimana. Jadi N1-nya sama dengan apa nih? Ada 2,46 P. Terus ini minus 2,6 ke sini, jadi ini bagi 3,46. Gitu ya. Karena ini ada minusnya pindah ke sana. Kurangi 400 gitu ya. Kurangi 400-nya di atas. Ini. Nah, ginilah gitu ya. Jadi kita dapatkan N1 fungsi dari P. Ini. Nah, N2-nya juga bisa begitu kan ya. Karena kan nanti kalau Anda masukkan kembali ke sini, Anda dapatkan N2 nih ya. Ini kalau divisi ke sini, Anda akan dapatkan N2 sama dengan sekian P. Nggak tahu, mungkin tambah sekian gitu ya. Kalau dijumlahkan kedua-duanya, hasilnya P begitu ya. Nah, selanjutnya karena izinnya itu adalah di tegangan masing-masing. Ini saya hapusnya di bawah sini. Sigma 1 itu adalah N1 dibagi A1 harus lebih kecil atau sama dengan sigma izin 1 karena izinnya masing-masing ya. Materialnya beda-beda. Kalau seperti ini dan N-nya sudah Anda tuliskan sebagai fungsi dari P ini, masukkan aja ke sini. Nanti kita akan dapatkan P lebih kecil atau sama dengan suatu nilai. Dari sigma 2 itu adalah N2 dibagi A2 ya. Lalu Anda masukkan pula N2 yang ini, yang sudah fungsi dari P saja ini ya. Nilai N1-nya masukkan ke sini. Nah, Anda dapatkan N2 sama dengan P dikurangi sekian misalnya ya, atau ditambah sekian. Karena tanda kurang ini kan jadi tambah begitu masuk ke sini ya. Nah, kalau sudah dimasukkan di sini, ini lebih kecil atau sama dengan sigma izin 2. Yang Anda dapatkan adalah P harus lebih kecil atau sama dengan suatu nilai tersendiri. Nah, kalau bentuknya sudah begini, ini cuma tinggal ambil P yang lebih kecil. Tidak dijumlahkan masing-masing. Begitu. Nah, Anda bisa bekerja sebaliknya ya. Anda bisa bekerja di sini dulu. Jadi nggak pakai nurunin ini dulu nih. Jadi ini menjawab pertanyaan Anda tadi kalau dijumlah atau tidak. Kalau seperti ini tidak dijumlah. Karena hasil kita sudah P-nya harus lebih kecil dari segini, atau P-nya harus lebih kecil dari segini. Ya. Tinggal pilih yang lebih kecil. Kalau Anda bekerja dari sini dulu, N1 bagi A1 harus lebih kecil dari sigma izin, terus dapatnya N1 ya. N1 harus kurang dari suatu nilai, begitu ya. Cuman kita kan nggak tahu N1-nya berapa. Gitu. Jadi dari sini Anda cuma dapat, kalau dikerjakan satu-satu sebelum mengerjakan yang itu, kita cuma dapat N1 lebih kecil dari suatu nilai, N2 lebih kecil dari suatu nilai, begitu ya. Kalau ini saja yang diselesaikan ya. Nah, ini dibawa ke sini kan, mestinya ya. Dengan kompatibilitas ini ketemu juga N1-nya segini, N2-nya segini, gitu ya. Lalu karena Anda sudah dapat itu, N1 ini Anda buat kecil dari nilai yang tertentu, ketemunya juga P lebih kecil dari satu nilai yang lain, mestinya kalau ini diselesaikan ya. Kalau ini diselesaikan, ketemunya P kecil sama satu nilai. Ini juga tidak dijumlahkan. Ya, ini batasan, satu buah batasan untuk P. Kemudian masukkan ke sini, nilai yang ini. Masukkan ke sini, atau ini yang dimasukkan ke situ. Nah, maka ketemu P kecil dari satu nilai, tinggal bandingkan antara P ini dengan P itu. Bukan dijumlahkan. Ya. Oh, satu lagi yang kalau di statika yang lalu saya sering temukan di ujian itu ya. Kalau ditanya batasan maksimum, itu belum tentu di sini maksimum, di sini juga maksimum ya. Anda tuh suka mengasumsikan karena mulainya dari sini, N1-nya kurang dari katakanlah berapa? 100 kN. Ya kalau gitu pasang aja N1-nya 100 kN. N2-nya kurang dari 200 kN. Kalau gitu pasang saja N2-nya 200 kN.
Belum tentu begitu ya. Ini kan cuma batasan ya. Makanya saya selalu bikin tandanya kecil sama. Jangan terus dipaksa sama dengan maksimumnya. Ya. Karena ada keseimbangan, ada kompatibilitas yang harus dipenuhi material ini. Nggak bisa nih, belum tentu bisa dua-duanya maksimum pada saat yang sama. Jadi bisa saja yang ini maksimum, yang ini belum begitu. Atau sebaliknya ya. Jadi jangan diatur bahwa tegangannya atau gaya normalnya atau apapun lah maksimum pada suatu waktu yang sama. Ya. Yang mengatur itu dari awal waktu estetika yang lalu adalah keseimbangan. Terus sekarang ada satu lagi karena deformasi sudah kita hitung kompatibilitas ya, bahwa deformasinya harus sesuai dengan apa yang mungkin terjadi begitu ya. Sorry jawabannya jadi lebih panjang, tapi intinya nggak dijumlah jadinya ya. Dari manapun Anda mengerjakan, kalau ketemu syarat P harus lebih kecil dari sekian, syaratnya ada 2, mestinya karena izinnya ada 2, satu untuk material 1 dan 2. Ya dari kedua itu yang mana yang memenuhi semuanya? Mestinya yang lebih kecil.